Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul Arisandi dari kelas 12 RPL 2. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu pembayaran SPP. Di dalam program yang saya buat ini ada beberapa akses login, yaitu login sebagai admin, login sebagai petugas, dan login sebagai siswa. Di sini saya akan login sebagai admin terlebih dahulu. Nah, di login sebagai admin ini ada beberapa tabel, yaitu tabel administrator, tabel SPP, tabel kelas, tabel siswa, tabel petugas, tabel pembayaran, dan tabel laporan, dan juga bisa logout. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel SPP. Nah, di tabel SPP ini kita bisa menambahkan SPP, bisa mengedit, dan juga bisa menghapus. Sebagai contoh, saya akan menambahkan SPP. Nah, di sini akan muncul ketika menambah SPP dan juga bisa mengedit. Dan akan berubah ketika diedit dan juga bisa menghapus. Terus di tabel kelas sama seperti tadi, bisa menambah kelas, bisa mengedit, dan juga bisa menghapus. Sebagai contoh, nah di sini akan muncul ketika menambahkan kelas dan juga bisa mengedit. Contoh akan berubah dan juga bisa menghapus. Terus di tabel siswa, itu sama seperti tadi, juga bisa mengedit, bisa menambah, dan juga bisa menghapus. Dan di sini saya akan sebagai contoh saya akan menambah siswa terlebih dahulu. Nah, di sini akan muncul ketika menambahkan siswa, juga bisa mengedit, akan berubah, dan juga bisa menghapus. Terus di tabel petugas, di dalam tabel petugas ini sama, bisa menambah petugas, bisa mengedit, dan juga bisa menghapus. Terus di dalam tabel pembayaran, di sini juga bisa membayar. Contoh Intan Permatasari, Intan nominal yang harus dibayar itu 600, yang sudah dibayar Intan 400, berarti kurang 200. Terus Intan membayar 200.
di sini statusnya lunas ketika kekurangan intan ini sudah dibayar, dan di dalam tabel pembayaran ini ada histori yang sudah bayar, contoh intan. Terus di tabel laporan, di sini bisa mencetak laporan pembayaran yang sudah ada di dalam tabel pembayaran, juga bisa dicetak. Terus di sini saya akan login sebagai petugas. Nah, di login sebagai petugas ini akan muncul nama petugas. Nah, di tabel petugas ini ada tabel pembayaran dan logout. Di dalam tabel pembayaran ini ada data siswa yang sudah membayar. Terus di sini saya akan login sebagai siswa. Di dalam login sebagai siswa ini akan ada nama siswa yang diisi, NIS-nya sama NISN-nya. Terus ada histori pembayaran dari siswa tersebut, dan juga bisa logout. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang program yang saya buat ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.